warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurasisa dari Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam dari Fakultas Usluhuddin Adab dan Dakwah. Nah, di sini langsung saja puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan selawat beserta salam kita berikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk itu mempromosikan waktu yang ada, saya di sini akan membahas mengenai materi terkait dengan produksi berita televisi. Nah, apa sih produksi berita televisi itu? Nah, bagaimana produksi berita televisi itu? Nanti saya akan membahas mengenai produksi berita televisi tersebut. Nah, berbicara mengenai berita televisi berarti kita akan mengetahui mengenai informasi-informasi yang diberikan oleh berita, bagaimana berita tersebut. Kemudian televisi berarti apa itu televisi? Nah, produksi itu merupakan langkah-langkah untuk menghasilkan sebuah berita. Berita itu informasi yang disuguhkan kepada khalayak atau media. Televisi itu tempatnya. Setelah kita memproduksi, maka setelah kita produksi berita tersebut, maka kita akan menayangkan berita tersebut di televisi atau di radio. Namun di sini kita membahas mengenai televisi. Nah, konsep produksi berita televisi itu ketika hal pertama kita mendengar itu berarti kita juga membahas kita yang terlintas itu adalah ruang redaksi. Nah, ruang redaksi di sini biasa disebut newsroom. Nah, newsroom ini biasa juga disebut dengan dapurnya para editor-editor yang bekerja dalam dunia pertelevisian, dunia berita, pemberitaan, dunia broadcasting. Nah, dapur ini digunakan oleh para aktivis-aktivis pekerja media seperti editor, produser, reporter, kameramen, dan lain-lain. Nah, teknik meliput dan menulis sebuah berita itu merupakan hal yang paling penting pada produksi berita televisi, karena teknik meliput berita ini ketika kita tidak fokus dalam meliputnya, maka berita tersebut akan mengalami kekurangan atau kelemahan. Kemudian dalam menulis berita, ketika dalam menulis berita itu ada sesuatu yang kurang, maka seperti halnya juga teknik meliputnya juga kurang. Kemudian teknik meliput dan menulis berita merupakan hal yang sangat mendasar yang perlu dikuasai para jurnalis yang bekerja di media atau di dunia pertelevisian, karena kita akan menampilkan di televisi. Nah, berita itu memiliki sifat yang dapat diterima atau maksudnya kriteria kelayakan dari sebuah berita. Yang secara garis besarnya saja saya sebutkan, berita yang layak itu adalah berita penting, berita faktual, aktual, dan berita yang sistematis juga. Kemudian ada menulis sebuah berita. Menulis sebuah berita itu kita harus memperhatikan namanya judulnya. Judul beritanya apa? Ketika berita itu tidak mempunyai judul, maka berita itu tidak akan menarik dan berita itu kurang. Seperti tadi halnya yang saya katakan. Dan lead berita itu ketika ada judul tapi tidak ada leadnya, itu sama saja bukan berita. Badannya apalagi? Ketika seorang memiliki kepala namun tidak memiliki badan, itu kan aneh. Jadi berita yang tidak memiliki badan berita ini juga aneh. Apa sih isi berita itu kalau misalkan tidak memiliki, kalau ada judulnya, ada leadnya namun tidak memiliki isi, itu sama juga bukan berita. Kemudian penutup, ada judulnya, ada leadnya, ada badan berita tapi tidak ada penutupnya, tidak ada akhir dari berita tersebut, juga tidak menarik dari sebuah berita. Kemudian mungkin teman-teman juga ketahui berita itu terbagi atas dua garis besar, adalah straight news, ada feature. Mungkin tak usah lagi saya jelaskan mengenai apa itu straight news, apa itu feature, karena mungkin teman-teman sudah paham apa itu straight news, feature news. Cuman saya ingin menyebutkan mengenai berita itu ada dua secara garis besarnya. Nah, untuk akhirnya
produksi berita televisi itu ada 3. Bagaimana cara berita itu menjadi baik, menjadi menarik untuk dinonton, seperti berita-berita yang kalian tonton di TV seperti di SCTV atau Liputan 6 SCTV, atau patroli di Indosiar atau di TV One, Metro. Itu menggunakan yang namanya praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Sebelum mereka menampilkan berita di televisi, mereka itu melakukan yang namanya praproduksi. Mungkin teman-teman juga paham apa sih praproduksi itu apa, Pak? Produksi itu apa, pasca produksi. Nah, praproduksi mungkin ada juga diantaranya belum terlalu paham apa itu tahap praproduksi. Nah, praproduksi itu merupakan perencanaan awal. Setelah perencanaan yang awal, ketika kita ingin menampilkan hasil penulisan berita kita, hasil liputan berita kita yang telah kita liput seharian, yang kita telah tulis seharian, itu yang namanya praproduksi. Nah, ketika setelah praproduksi maka ada namanya produksi. Produksi itu menghasilkan apa yang sudah kita prakan, apa yang sudah sebelumnya kita briefingkan, apa yang sebelumnya kita ingin capai, apa yang ingin kita tayangkan, itu kemudian ditayangkan. Kemudian setelah kita produksi, nah kita briefing lagi yang namanya pasca produksi. Setelah produksi apa kekurangannya kita perbaiki, apa kelemahannya, apa yang kesalahan-kesalahan kita buat saat produksi itu diperbaiki, kemudian nantinya kita pelajari, kemudian perbaiki ketika nanti produksi lagi, praproduksi lagi, kita tidak mengulangi kesalahan yang ada. Kemudian menyajikan sebuah berita di layar kaca. Perjalanan sebuah program berita relatif rumit, panjang, dan melibatkan banyak orang, melihat kemungkinan terjadinya penyimpangan informasi yang sangat tinggi karena prosesnya yang panjang. Tapi pemantauan di setiap tahapan menjadi sangat penting. Cek dari recheck adalah hal wajib bagi penanggung jawab program. Proses penyajian berita ini bisa berbeda dari stasiun televisi satu dengan yang lainnya, jadi berbeda dari SCTV ke Indosiar, Metro TV, semuanya berbeda. Proses perjalanan berita. Ada pertama itu ide peliputan. Apa sih ide peliputan yang akan dilakukan? Itu muncul dari rapat redaksi. Jadi ada yang namanya rapat redaksi sebelum kita meliput. Kemudian peliputan. Setelah kita turun ke lapangan, yang telah kita rapatkan itu menjadi ide. Yang telah kita rapatkan itu menjadi hal yang ingin kita capai. Visi kita, visi dan misi kita mengenai saat kita rapat. Kemudian pembuatan rundown. Beberapa jam menjelang siaran redaksi, sekali lagi berkumpul dalam sebuah rapat bernama budgetin. Korlip menyampaikan perolehan berita kepada produser program yang kemudian menyusunnya dalam sebuah rundown acara. Rapat sekali lagi mengevaluasi urgensi berita yang akan ditayangkan. Setelah pembuatan rundown itu, maka pembuatan naskah. Nah, setelah rundown disetujui, reporter yang beritanya akan ditayangkan segera menyiapkan naskahnya. Jadi reporter itu bukan pekerjaan yang sulit, bukan juga pekerjaan yang susah, bukan juga pekerjaan yang santai, tapi pekerjaan yang membuat kita tidak sibuk juga, tapi penting. Karena reporter adalah orang yang sudah turun ke lapangan, dia lagi yang menyiapkan naskahnya, karena dia yang tahu, karena dia yang turun di lapangan, dia yang harus tahu apa sih isi beritanya. Masa reporter yang turun ke lapangan lantas pimpinan produksinya yang kasih naskahnya, kan beda. Misalnya pimpinan produksinya tidak turun ke lapangan, reporter yang turun, jadi beda informasi yang disampaikan pimpinan produksinya dengan reporternya. Jadi ketika itu penyuntingan gambar. Iya, secepat-cepatnya berita yang akan ditayangkan ada juga dong yang namanya editor. Dan kalau ada yang tidak diinginkan dalam sebuah berita itu, tentu ada disunting-sunting sehingga menjadi berita yang
baik dan bisa diterima sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh KPI dan juga sesuai dengan penulisan pemproduksian berita televisi. Nah, untuk itu mungkin singkat penyampaian saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena di sini juga saya masih belajar sebagai seorang mahasiswa. Nah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPI Prestasi.